Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengungkapkan rencana kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu. Sebuah rencana yang bertujuan untuk memperkuat posisi negaranya agar dapat mengakhiri perang dengan Rusia. Zelensky menyampaikan rencana itu kepada parlemen Ukraina pada Rabu 16 Oktober 2024. Dia menyebut rencana itu dapat mengakhiri perang paling lambat tahun 2025 mendatang. Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Zelensky juga mengkritik Cina, Iran, dan Korea Utara atas dukungan mereka terhadap Rusia. Dia menggambarkan negara-negara ini sebagai koalisi penjahat. Zelensky juga akan menyampaikan rencana kemenangan itu pada pertemuan puncak Uni Eropa pada Kamis 17 Oktober 2024. Secara rinci, rencana yang diuraikan oleh Zelensky terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama, mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Kedua, penguatan pertahanan Ukraina terhadap pasukan Rusia. Ini termasuk memperoleh izin dari sekutu menggunakan senjata jarak jauh mereka di wilayah Rusia dan kelanjutan operasi militer Ukraina di wilayah musuh. Ini untuk menghindari terciptanya zona penyangga di Ukraina. Yang ketiga, pengerahan paket pencegahan non-nuklir oleh sekutu di wilayah Ukraina. Keempat, perlindungan bersama oleh Amerika dan Uni Eropa atas sumber daya alam penting Ukraina. Dan kelima, pada periode pasca perang mengganti beberapa pasukan Amerika yang ditempatkan di seluruh Eropa dengan pasukan Ukraina. Masih ada 3 poin lagi tetapi tetap dirahasiakan. Ketiganya hanya akan dibagikan kepada mitra Ukraina. Rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Amerika Joe Biden pada bulan September 2024 lalu, juga pada kandidat Presiden Kamala Harris dan Donald Trump. Sekutu utama seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman juga dilaporkan telah diperlihatkan rencana tersebut. Secara umum, persyaratan perdamaian Zelensky sangat ambisius, terlebih di tengah situasi di mana Ukraina menghadapi tekanan hebat di sejumlah garis depan. Pidato itu disampaikan saat Ukraina menderita kerugian di sepanjang front timur, sementara pasukan Rusia semakin dekat dengan kemenangan penting yang strategis dalam merebut Pokrov. Ukraina juga tengah berjuang untuk mengisi kembali pasukannya dengan upaya mobilisasi yang tidak populer. Mereka juga menghadapi persediaan amunisi yang terbatas dan dominasi Rusia di langit. Intinya, apa yang disampaikan Zelensky bertentangan dengan situasi di sekitarnya. Di hadapan para anggota parlemen, Zelensky juga mengakui ada kelelahan yang semakin meningkat di negaranya. Kelelahannya sendiri terukir di wajahnya saat dia mengatakan bahwa kemenangan telah menjadi kata yang tidak mengenakan bagi sebagian orang dan tidak mudah untuk dicapai. Moral nasional secara bertahap runtuh di bawah beban jumlah korban tewas yang meningkat. Selain itu juga undang-undang mobilisasi yang kontroversial dan serangan Rusia yang tiada henti terhadap wilayah Ukraina. Semakin banyak yang menganggap bahwa setiap kesepakatan damai harus melibatkan Ukraina menyerahkan wilayah sebagai imbalan atas jaminan keamanan. Namun tidak ada tanda-tanda kompromi untuk mengakhiri perang lebih cepat. Sebaliknya, Zelensky semakin ingin memaksa Rusia untuk berunding dan tidak menyerahkan wilayah Ukraina melalui penguatan militernya sendiri. Di depan umum, Zelensky tampaknya masih melihat perang ini sebagai sesuatu yang eksistensial. Dia memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan terus memperkuat posisinya. Namun karena tentaranya sangat bergantung pada bantuan Barat, rencana kemenangan Zelensky akan memerlukan persetujuan Presiden Amerika berikutnya, juga dengan keteguhan Eropa untuk terus mendukungnya.
Segera setelah Zelensky selesai berbicara, Kremlin menolak mentah-mentah rencana perdamaian tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Kiev perlu sadar diri dengan situasi yang terjadi saat ini. Peskov menegaskan satu-satunya cara mengakhiri perang adalah Ukraina menyadari kesia-siaan kebijakan yang ditempuhnya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.